tidak menggunakan media apapun, langsung berbicara kepada para mad'unya di tempat dan tidak ada menggunakan sarana dan prasarana. Jadi assalamualaikum kakak-kakak, abang-abang dari komunitas anak pang. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Bagaimana kabar kakak dan abang? Nah, di sini saya minta waktu sebentar, Kak. Ingin mengedukasi tentang HIV dan AIDS kepada abang-abang sekalian. Jadi, apakah abang-abang sudah tahu tentang HIV dan AIDS? Belum. Ya, jadi HIV itu ialah human immunodeficiency virus. Nah, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, penyebab AIDS. Sedangkan AIDS itu ialah acquired immunodeficiency syndrome. Nah, kumpulan gejala penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh akibat HIV tadi. Lanjut Bang lah, tolong jelaskan dulu, nanti Pian bertanya. Nah. Jadi HIV itu bisa menular melalui cairan sperma, cairan kelamin, darah, dan air susu ibu. Cara kegiatan HIV yang bisa kegiatan sehari-hari yang bisa menularkan HIV itu ialah hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang terinfeksi HIV. Yang kedua itu ibu yang terinfeksi HIV pada anak yang dikandungnya. Yang kedua itu transfusi darah yang tercemar HIV. Transfusi darah tuh apa yo? Donor darah kah yo? Sedangkan keempat tuh menggunakan jarum suntik, tindik, dan tato. Nah, abang-abang di sini kan kebanyakan memakai tato nih. Dan juga abang-abang selain mengamen, abang juga kan membuka usaha jasa tato itu. Nah, jadi untuk kepada abang-abang diusahakan kalau ingin menato seseorang itu jangan menggunakan jarum yang bersamaan. Misal jarum untuk menato si A dipakai untuk menato si B. Nah, jangan lagi Bang lah, karena itu berbahaya Bang. Jadi kalau bisa menato dengan jarum satu aja, jarum baru lagi kepada orang yang lain. Jangan jarum bersamaan. Terus Bang lah, AIDS itu tidak menular lewat bersentuhan, bersenggolan, salaman, berpelukan, atau berciuman dengan penderita AIDS itu tidak akan menular. Kedua itu menggunakan peralatan makan bersama-sama, makan bersama. Gitu. Ketiga itu gigitan nyamuk, terkena keringat, air ludah si penderita AIDS. Yang keempat itu berenang bersama. Nah, jadi HIV/AIDS itu tidak menular melalui pelukan, batuk atau bersin, sentuhan, makanan, dan tempat tinggal yang bersama. Nah, kan abang-abang di sini kan tempat tinggalnya ya di jalanan gitu. Nah, tempat tinggalnya bersama, tidur bersama. Jadi tidak apa-apa Bang. Asal abang sehat aja Bang.
Perkembangan HIV dan AIDS itu ada 3 tahap. Yang pertama itu dari apa ini 3 sampai 6 bulan itu dinamakan periode jendela. Nah, sedangkan tahap kedua itu tahap 3 bulan sampai 10 bulan itu HIV plus. Yang terakhir itu 1 sampai 2 tahun lah AIDS. HIV itu melemahkan sel darah putih, Bang. Dengan cara HIV itu menyerang sel darah putih. Sel darah putih bersifat menyerang infeksi. HIV masuk sel darah putih untuk perkembangbiakan dan HIV merusak sel darah putih. Sistem kekebalan tubuh menjadi turun, tubuh mudah terserang penyakit. Gejala-gejala yang ada di AIDS itu tanda-tanda utamanya ialah apa ini? Berat badan menurun dalam waktu singkat, habis itu demam berkepanjangan, diare kronis, jumlah lebih dari 1 bulan. Habis itu gejala tambahannya itu bisa batuk berkepanjangan selama lebih dari 1 bulan, kelainan kulit atau herpes simpel, apa nih, kulit melepuh dan terasa nyeri. Ketiga itu infeksi jamur pada mulut dan tenggorokan. Yang keempat, pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh yang teraba di bawah telinga, leher, ketiak, dan lipat paha. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya edukasi ke abang-abang sekalian terkait HIV dan AIDS. Jadi pesan ulun kepada abang-abang ya, kan abang-abang ini kan anak jalanan, anak pang gitu. Tinggal di jalanan. Nah, kan abang-abang ini juga itu saya lihat tadi ada beberapa wanita. Nah, jadi janganlah apa ya namanya ya melakukan hal-hal yang aneh lah, yang meresahkan masyarakat di sekitar abang-abang ya. Abang-abang ngamen boleh, ngamen ya, mencari duit melalui pemberian jasa tato boleh, Bang, asal jangan meresahkan warga sekitar, Bang. Saya yakin, Bang, anak-anak Bang ini bukan anak-anak yang nakal, maksudnya itu yang dipandang sebelah mata. Kebanyakan orang kan memandang anak Pang ini ya anak yang nakal, yang sering mabuk, ngelem ya. Mungkin itu oknum-oknum yang menyerupai abang lah. Tapi saya yakin kepada abang ini orangnya suka membantu, solidaritasnya tinggi. Ya, setidaknya abang tidak meresahkan masyarakat di sinilah. Mungkin itu saja, Bang, pesan-pesan dari ulun, supaya abang-abang tidak dimusuhi lah atau tidak dipandang sebelah mata lah oleh warga setempat. Berapa menit ya, Bu? Habis 10 udah pas. Nah, berapa nih? Lagi kah? Habis. Bisa aja peralihan menuju mengakhiri. Bisa. Ya. Nah, jadi Bang, apakah ada yang ditanyakan terkait dengan HIV/AIDS tadi ataupun di luar HIV/AIDS tadi? Mohon maaf sebelumnya, Bang lah, ulun sudah meminta waktunya mengedukasi atau memberikan wawasan lah sedikit tentang ini. Mohon maaf mengganggu waktu pian, waktu istirahat pian, waktu siang pian. Jadi ulun akhiri di sini saja dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tuntas sudah habis. Berarti lanjut yang kedua, yang kedua 13, 1 menit, kurang 1 menit lah. Asli, Muhammad Asli. Nah, ada, alhamdulillah. Dipersilahkan. Nah, ini pas 13.50 di jam ini. Mudah-mudahan lah. Belum bingung sebujurnya, Boy. Langsung nggak, Bu? Silahkan. Langsung aja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ulun metodenya sama kayak Hafiz juga, berbicara langsung karena pakai media apapun, langsung bertamu lawan orang-orang apa itu komunitas pang. Nah, jadi langsung nih. Assalamualaikum abang-abang. Apa kabar abang-abang sebarataan? Mudahan baik-baik aja Allah. Nah, Iya, alhamdulillah baik. alhamdulillah. Nah, jadi Bang Eulu minta izin nih pada siang nih sedikit memberikan edukasi gasan bubuhan pian. Bukan bermaksud ulun hendak menggurui atau apa, tapi kita sama-sama belajar lah. Nah, itu. Jadi kedatangan ulun ke sini hendak memberikan edukasi sedikit tentang sopan santun, Bang Ay. Kenapa jadi sopan santun? Karena kan biasanya nih banyak orang menyambat bubuhan anak pang atau komunitas pang nih kurang sopan santun gitu. Jadi ulun mohon maaf sebujurnya kalau singgung ya itu. Nah, ulun memberi edukasi padahal ulun sama aja juga belajar juga itu. Nah, jadi ulun hendak menjelaskan dulu apa itu sopan santun. Nah, sopan santun itu merupakan suatu perilaku yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya nih di negara kita ini. Nah, kenapa jadi di negara kita? Ada yang tahu lah? Karena kita Indonesia. Karena di negara kita nih Bang Ay, dikenal dengan keramah tamahan masyarakatnya. Nah, itu. Terus nilai-nilai yang baik seperti itu tidak boleh hilang, tetap harus dijaga sebagai identitas bangsa ini. Sedikit demi sedikit nilai kesopanan pada masyarakat mulai berkurang. Seiring masuknya budaya barat yang mempunyai nilai kebebasan dengan norma-norma yang norma-norma yang tidak terlalu ketat gitu. Kayak contohnya kayak kebebasan cara bergaul. Kan di barat tuh pergaulan bebasnya, nah tahu aja kalau ada kayak di Indonesia, tapi wah ini banyak di Indonesia masuk juga yang pergaulan yang kayak itu. Terus cara berbicara pada gaya barat tuh kada seberataan salah Bang, tapi kita tetap harus menyesuaikan dengan budaya timur yang ada pada negara kita ini yang dikenal dengan keramah tamahannya. Nah, terus Bang Ay, seseorang dikatakan memiliki sopan santun itu adalah orang yang memiliki sikap atau perilaku diri yang terekspresi dari hati nurani. Pasti di sini seberatan bisi hati nurani loh. Nah, yang diekspresikan dalam perilaku dan cara berpikir. Terus sikap sopan santun yang benar ialah lebih menonjolkan pribadi yang baik dan menghormati siapa saja. Nah, Buhan Pian kan sesama komunitas Bang pasti lo menghormati sesama bakawanan gitu. Nah, tapi hormati juga lawan orang-orang yang di lingkungan sekitar. Kan kita hidup kada semata-mata komunitas itu aja. Nah, ada lagi warga sekitar atau nang ya kan Buhan Pian ini kayak jar Bapak Hafiz tadi. Buhan Pian tinggal di jalan biasanya kan di jalan itu kan banyak orang, jadi hormati juga orang-orang sekitar. Jangan kayak semena-mena lah lawan orang kayak itu. Bukan bermaksud menggurui Bang Ay. Kalau apalagi. Nah, lalu lu apa takut nih? Kenapa kita nih harus memiliki sopan santun? Ada yang tahu lah? Ada tahu Nah, Kai? ada. Supaya Tahu Pak, jadi
Kan sampai orang nggak tahu di sopan. Nah, jadi dengan sopan santun tadi kita eh, 3 hal berikut bisa menjadi lebih baik dalam hidup kita ini. Nah, yang pertama, nama baik kita akan dikenal baik. Nah, itu. Misalnya kita berurusan dengan orang nih, kita meninggalkan kesan baik lawan orang tuh, pasti nama kita tuh dikenal. Kalau nama baik kita tuh dikenal lawan orang yang kita berurusan baik tadi. Sebaliknya misalnya kita berurusan dengan orang tapi dengan cara yang kada sopan, nah pasti lo orang tuh wah yang ini aja orang akan baik ya. Kan kada harus gitu bilanya kita anak berurusan orang, bilanya nama kita baik tuh kita harus dengan sopan santun. Nah, gitu baik. Terus yang kedua, pergaulan yang akan kita dapatkan secara tidak langsung akan terarah pada pergaulan dengan orang-orang yang positif. Kan bubuhan komunitas pang ini dicap biasanya tidak memiliki sopan santun. Nah, misalnya kita memiliki sopan santun, lalu orang tuh mencap kita nih baik gitu. Pergaulan nih baik, jurangnya nih bujur komunitas pang, tapi pergaulannya nih baik, positif aja kayak itu. Nah, terus yang ketiga, bagaimana orang memperlakukan kita. Kalau kita selalu sopan, orang yang selalu kasar terhadap orang pun akhirnya mungkin perlahan-lahan akan memperlakukan dengan baik. Nah, misalnya orang jahat lawan kita jangan juga dibalas jahat lawan orang tuh. Kita baik aja lawan orang tuh, jangan dendam lah. Orang jahat kita balas dengan baik. Nah, insya Allah orang tuh akan lebih apalah, lebih baik lah lawan kita itu. Kan anak pang tadi dicap orang dengan perilaku yang kayak ini. Tapi kita orang mencap kita kayak ini, tapi kita jangan sarik ke orang, biar aja kita tunjukkan aja perilaku kita yang sopan santun, otomatis orang tuh kan perlahan jujur dia nyanyi kada buruk juga aja, baik nyanyi sebujurnya aja, sopan santun orang aja. Nah, seperti itu. Orang kasar jangan dikasari balik, santai saja kita. Nah, diam aja atau senyum aja gitu. Nah, maju orang bubuhan komunitas pang baik, senyum, kada kasar gitu kan itu lebih baik kayak gitu. Nah, mungkin itu aja Bang Ai dari ulun. Mohon maaf nih mengganggu waktunya, waktu siangnya itu. Nah, kalau ibuan pian terganggu, ini kan harinya panas nih wadah di sini. Kalau ibuan pian kepanasan, ulun pulang memberikan edukasi kini, lalu tersinggung aja, menggurui benar aja. Padahal kada Bang Ai, ulun maksud ulun baik gitu. Nah, memberikan edukasi sedikit sama-sama belajar kita itu. Hausnya Itu ada saja. tukar minum kah? Mau nukar minum bisa. Kita ke warung sama-sama nah. Nah, itu saja boy dari ulun. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila sudah tuntas untuk sasarannya anak pang, nah sekarang kita masuk ke anak jalanan atau pengemis. Nah, jadi selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Marto. Ini 1358, Mas. Assalamualaikum. Silakan. Jelas lah, Bu. Waalaikumsalam. Yes. Nah, Ya, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi jama'in amma ba'du. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah stay di sini ya Allah, berhemat waktu juga gitu kan. Perkenalkan, nama saya Marto. Di sini saya akan memberikan pemahaman atau edukasi
Ada yang memanggil, Bu. Ayang, Perkenalkan, Ayang. ya semoga kita semua sehat walafiat Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita di sini sekadar gitu kan, nama salah satu mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, dan kebetulan adalah jurusan bimbingan penyuluhan. Jadi merasa tersinggung gitu Putus. terkait dengan apa namanya, pemahaman orang ataupun paradigma orang terkait mereka tuh kesana tuh negatif lah seperti itu. Namun tidak kepada jurusan kami gitu kan, ataupun penyuluhan itu kan, kami tuh di sini apa namanya Marto. berusaha untuk mendekati kalian gitu kan. Perlu kesan itu tidak apa namanya, tidak kasar kan. Kita di sini yang pertama kawan-kawan Halo. ketahui adalah ada manusia yang tidak masalah itu yang perlu kalian ketahui. Putus toh. Namun hanya saja seperti apa permasalahan itu dipecahkan oleh yang bersangkutan gitu kan. Misalnya kayak ulun kita kan pasti punya. Bro, kan usah beda. Marto, lepas aja headset Ikam tuh. Ya udah. Tes Marto. Cek. Sudah jelas? Nah, Nah, itu aman. Iya. headset Ulangi kamu lagi. itu. Sudah jelas? Jelas. Alhamdulillah. Ya. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa alihi wa sahbihi jama'in amma ba'du. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dipertemukan di tempat yang sangat mulia ini dengan orang-orang yang sangat mulia, yaitu orang-orang yang anak jalanan tuh ya gitu. Tapi saya lebih menyebutnya saudara saya gitu ya, saudara saya. Yang pertama, saudara ketahui ataupun kawan-kawan ketahui, manusia tuh masing-masing punya masalah gitu kan, punya masalah yang berversi-versi. Hanya saja kita tuh seperti apa untuk memecahkannya gitu kan, memecahkan itu seperti apa. Nah, itu tergantung ke pribadi kita masing-masing gitu kan. Namun saya tuh mempunyai masalah dengan kadar-kadar saya sendiri, dan kawan-kawan punya masalah dengan kadar kawan-kawan sendiri gitu kan. Misalnya kayak permasalahan kawan-kawan, misalkan mohon maaf kayak kurang diperhatikan gitu kan, kayak kurang diperhatikan oleh lingkungan dan oleh orang tua, ataupun orang tuanya sudah tidak ada gitu kan. Perlu kawan-kawan ketahui, kawan-kawan ini adalah sangat dilindungi oleh negara gitu kan, sangat dilindungi oleh negara. Karena maju tidaknya suatu negara itu tergantung daripada generasi kita sekarang ini, kawan-kawan. Jangan kawan-kawan merasa terkucilkan bahwa kawan-kawan hidup di jalanan itu tidak diperhatikan, tidak sama sekali kawan-kawan. Kita semua ini anak bangsa, jadi kita sangat berhak untuk mendapatkan pendidikan meskipun non formal. Pendidikan non formal ya seperti ini, sering-sering ini kawan-kawan gitu kan. Jika ada nanti yang nok-nok yang pertanyaan-pertanyaan yang sehingga yang merasa terkucilkan, silahkan nanti curhat kita sharing bersama-sama, namun kita pastikan bersama-sama gitu kan. Yang kedua itu kawan-kawan juga tanggung jawab daripada orang-orang yang di lingkungan. Mungkin jika mereka sadar gitu kan, misalkan mereka sadar, terutama orang-orang yang mohon maaf sekali tidak menyinggung lah, orang-orang yang berpendidikan lah seperti itu, misalkan seperti apa hidup yang layak gitu kan. Meskipun saya tidak menskreditkan kawan-kawan gitu kan, tidak menskreditkan kawan-kawan bahwa kawan-kawan itu tidak berpendidikan layak, itu tidak sama sekali. Namun di sini kami hanya memberikan ataupun sharing-sharing sedikit terkait dengan ilmu yang kami dapat selama di perkuliahan ataupun pendidikan formal gitu kan.
di samping itu pendidikan dan di samping negara juga pendidikan ini kawan-kawan ataupun eh, kawan-kawan yang ada di jalanan kan, ini tanggung jawab dunia kawan-kawan, global gitu kan. Jadi jangan merasa kawan-kawan ini kan merasa kurang diperhatikan sama sekali gitu kan, karena tidak ada punya sandaran, punya pegangan dan seperti itulah. Jangan kawan-kawan gitu kan. Karena kita nih manusia lah gitu, nah manusia yang mana manusia itu tempatnya punya masalah, dan masalah itu bersyukurlah gitu kan, bersyukur kepada Allah. Misalkan kawan pada saat ini oke lah kawan-kawan di jalanan dan seperti itu kan, mungkin kawan-kawan lihatlah orang yang lebih di bawah kawan-kawan kita, nah, supaya kita tuh lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Seperti apa bersyukur gitu kan. Kawan-kawan sekarang bisa berjalan kan gitu kan, bisa berjalan. Nah, lalu seperti apa Kakak untuk bersyukurnya? Kawan-kawan lihatlah orang yang tidak bisa berjalan ataupun lumpuh. Nah, itu salah satu daripada bersyukurnya kita hidup di dunia ini kawan-kawan. Perlu kawan-kawan ketahui, di dunia ini tidak ada yang sia-sia kawan-kawan. Allah Subhanahu wa taala itu bukan adil kawan-kawan, tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha adil gitu kan. Maha adil, dan Allah itu seadil-adilnya Tuhan gitu kan. Lalu kawan-kawan misalnya tidak, mohon maaf, ada kawan-kawan misalnya muslim dan seterusnya, mungkin agama kawan-kawan mungkin juga mengajarkan Tuhan itu seperti apa, yang pada intinya itu Tuhan adalah yang adil di atas adil. Yang adil itu kan sifat manusia, namun yang maha adil itu adalah sifat yang maha kuasa, seperti itu kawan-kawan. Jadi jika ada kawan-kawan kan mempunyai waktu luang nih banyak gitu kan, jika ada pengajian ataupun itu yang terbuka itu, silakan kawan-kawan sempatkan waktu untuk belajar agama lah, seperti itu. Kayak contohnya misalnya kayak pengajian rutin yang ada di Banjarmasin, kayak seperti pengajian daripada guru Kiai Haji Ahmad Ilham Humaidi, kemudian guru Rasid Ridho gitu kan. Itu kan terbuka untuk umum kawan-kawan, silahkan timba ilmu sebanyak mungkin di dalam menuntut ilmu itu. Insya Allah kawan-kawan baik dan lebih baik dari baik ke lebih baik gitu kan. Dalam, kalau tidak salah tuh menurut fikih ihtisan kan, dari yang terbaik kalau yang lebih baik lagi gitu kan. Dan yang paling penting di sini adalah banyak-banyaklah bersyukur, dan juga meskipun kawan-kawan di jalan dan seterusnya gitu kan, jangan lupa kawan-kawan untuk selalu menjalankan daripada tugas kita sebagai manusia, yaitu dalam surah yang berbunyi seperti itu, yang seperti ini, wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia dan jika tidak menyembah kepadaku. Nah, jadi kawan-kawan sesibuk apapun di perjalanan dan seterusnya, dalam musafir apapun, sempatkanlah bersolat dan seterusnya gitu kan, supaya semakin dekat kepada Allah. Karena Allah itu tidak melihat daripada orang tua kaya kah, miskin kah, bungas kah, rendah kah, tinggi kah, dan seterusnya. Namun yang dilihat Allah di sini adalah kualitas iman, kualitas dan kuantitas iman seseorang kawan-kawan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan kawan-kawan. Mohon jangan berkecil hati meskipun kawan-kawan dibilang dianaktirikan lah seperti itu di masyarakat dan seterusnya. Buktikan kawan-kawan tuh bisa untuk menyatakan lah situ, pertama kepada kawan orang yang pendidikan formal gitu kan. Jangan merasa kita tuh selalu di bawah gitu kan. Kita lihat yang orang-orang yang di bawah kita gitu kan, di bawah kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kebenaran itu hanyalah datangnya dari Allah, saya hanya perantaranya, dan jika terdapat kebenaran dan jika terdapat kesalahan itu datang dari syaitan, dan saya hanyalah tumbalnya.
Billahil taufik wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, alhamdulillah wabarakatuh. Bapak Marto sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke Ibu Fitriana. Dipersilakan Ibu Fitriana. Silakan nanti tetap disampaikan juga lah setelah materi. Siapa yang ada bertanya, walaupun cuma pertanyaan, walaupun cuma kalimat tersebut lah, tapi dia bertanya karena waktunya 10 menit. Jadi persilakan Fitriana. Ada Fitriana. Cek dulu Fitriana. Ada nggak Fitriana? Tidak ada lah Fitriana. Belum masuk. Ya kita lanjut ke Akikoh. Ibu Akikoh. Nah, ada Ibu Akikoh. Jadi persilakan Ibu untuk memberikan penyuluhan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung praktek ya, Bu? Nah, langsung. Teori. Mohon maaf apabila sebelumnya ada kekurangan atau kesalahan nanti dalam teori saya pribadi. Baiklah. Mohon maaf kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Saya di sini dari mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin ingin memberikan sedikit materi, semoga bermanfaat untuk Bu Hantian. Sudah kita ketahui banyak sekali anak pengemis atau jalanan itu Tes. Siap. banyak sekali anak-anak jalanan itu seperti kayak kurang adab atau menghormati gitu. Tetapi dalam Indonesia, dalam negara itu kita tuh sudah menyayangi anak-anak tersebut karena anak-anak tersebut tidak mempunyai orang tua, misalnya orang tua yang lengkap, sehingga mereka itu mencari rezeki itu dengan sendiri. Dan kita ketahui juga banyak sekali anak jalan itu kurang perhatian dan kurang kasih sayang. Namun dalam negara kita kan kita sudah kayak saling memberi nasihat atau apa gitu kepada anak-anak. Tidak sepatutnya kita kayak mencaci maki atau marahi dia karena anak-anak tersebut kan belumlah meranjak kepada yang dewasa, dan kita harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak tersebut. Nah, kepada anak-anak tersebut kita rangkullah dia dengan baik dan berilah dia sebuah, seperti misalnya kita mau memakani mereka, kalau kita punya rezeki lebih, kita rangkullah dia dengan baik. Karena tidak semua manusia itu
Nah, oleh karena itu namanya anak di jalanan ini kan ya kurang kasih sayang dan perhatian tadi. Oleh sebab itu kita ya harus merangkulnya lah dengan baik, memberi nasihat seperti ini gitu. Tidak boleh memarahinya karena kan dia yang mencari rezeki untuk dirinya sendiri. Dan kalau misalnya kita ada niat ya kita membangun sebuah panti asuhan untuk anak-anak tersebut agar anak-anak tersebut bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dan bisa dibina lebih baik lagi. Sudah gini pula. Lagi ke Bu. Baiklah, mohon maaf. Mohon maaf dari materi saya tadi. Mohon maaf kepada adik-adik dan kakak-kakak sekalian apabila menyinggung atau salah, itu datangnya dari saya dan lebihnya itu dari Allah. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Akikoh Wabarakatuh. menyampaikan. Ya. Cuman untuk Akikoh mungkin nanti bisa satu kali lagi menyampaikan lah, biar nanti nilai UTS-nya bisa maksimal. Nah ini juga untuk yang lain. Karena kalau ibu sebagai sasaran yaitu anak jalanan atau pengemis tadi sempat inilah mendengar yang kurang adab tadi. Nah ini walaupun memang boleh jadi istilahnya kan memang di sini perlu persiapan. Jadi sasaran kita itu adalah anak jalanan atau pengemis. Jadi yang di hadapan kita ini ibaratnya itu anak jalanan. Atau misalnya kepada pengemis bagi ibu, bapak-bapak. Jadi kan kita menyampaikan yang mengubah perilaku atau mereka akhirnya semakin ikhlas, nah atau semakin bagus untuk beraktivitas lah. Nah jadi yang tidak bahasanya itu kan yang tidak menyinggung mereka lah. Ya tidak mengapa Akikah lah, santai saja ini kita belajar sekaligus OTS. Nah, jadi biar nilainya maksimal, nanti untuk Akikoh pekan depan bisa menyampaikan kembali lah dengan sasarannya di hadapan kita itu, kita memberikan materi kepada sesuai dengan topik atau sasaran Akikah, yaitu anak jalanan atau pengemis. Nah, jadi bagaimana kita memberikan penyuluhan kepada mereka yang mereka itu dengan bahasa kita mereka bisa menerima masukan atau saran lah. Jadi apa topik yang tepat untuk mereka. Nah, itu. Ya nanti bisa juga mencat ibu lah, misalnya kalau ragu-ragu untuk menyampaikan apa. Ya terima kasih Akiko. Kita lanjut ke Fitriana belum masuk. Kemudian sekarang anak terlantar. Nah, kepada Ibu Aulia dipersilahkan. Kan ya. Sambil mengajar. Udah tahu sudah. Namanya aja. Situ aja. Iya, bentar. Sada ke bawah dulu bentar. Ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sasaran penyuluhan hari ini yaitu anak terlantar. Mungkin ini dia membutuhkan teman-teman yang sedikit lebih aktif karena dia menganggap anak-anak terlantar di sini anak-anak yang usianya masih 5 tahun sampai 10 tahunan kayak gitu, Bu. Oke. Ulun mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah Baik. Baik, Kak. Alhamdulillah baik ya. Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyelimuti adik-adik semua. Amin, amin ya robbal alamin. Alamin. Amin. Tap, sebelumnya sudah ada yang kenal belum nih sama kakak? Belum. Kak. Sudah. Ada yang Belum. belum nih. Mungkin lebih baiknya kakak ulangin aja ya perkenalannya supaya semuanya jadi tahu sama kakak. Oke? Oke. Siap, Kak. Siap. Hai. Kakak adalah Aulia. Jadi adik-adik di sini bisa panggil kakak dengan sebutan kakak Aau atau kakak Aul. Kakak, ayo siapa yang masih ingat nama lengkap kakak tadi? Siapa? Aulia kekasih. Ada lengkap. Aulia Amel. Yang mana tadi yang ngomong kekasih-kekasih? Masih kecil. Nanti aja ngomong masalah kekasih ya. Astagfirullahaladzim, Amel. Ulun Aldi. Kak Aul atau kakak Aulia. Oke, kakak mau nanya nih. Di sini udah pada makan atau belum? Belum. Belum, Kak. Kok belum sih? Dek permen. Sibuk main. Kalau belum, kakak ada coklat nih atau ada biskuit. Siapa yang mau biskuit di sini? Mau. Aku. Susu. Yang mau namanya. Siapa yang mau di sini? Halo adik-adik. Aldi. Halo. Aldi mau. Nih, Ustaz, ini saya Kak, ini Ustaz. Ini kakak kasih. Terus kalau dikasih bilang apa? Makasih. Ustazah. Pokoknya aja ya. Minta susu. Sebentar. Susu kotak. Aduh, kenapa? Susu enak. Oke. Susu. Ya nih, siapa yang sudah punya impian atau cita-cita? Siapa di Sudah. sini? Saya. Sudah dah. Mama Abah di rumah udah dah. Oke, siapa yang menyebutin nama dan cita-citanya? Ulun, Kak. Hafiz. Siapa namanya, Adek? Hafiz. Hafiz. Asul. Apa sih cita-cita Hafiz kalau kakak boleh tahu? Ulun hendak ganal secara membini pian. Astagfirullah, yang serius, Adek. Astagfirullahaladzim. Masih kecil tapi otaknya sudah ke nikah ya. Tolong banget ya. Oke, kita lanjut. Ada yang lain aja nih yang serius jawabnya. Ayo, siapa yang mau? Ulun, Bu. Saya Kak. Jadi presiden, Kak. Hanifah kakak. Ada Hanifah, cita-citanya apa, Dek? Halo, Adek? Wah, adanya hilang nih. Oke, langsung aja ya. Kita karena kakak tahu di sini pasti udah banyak nih punya cita-cita kan. Ada yang mau jadi dokter nantinya, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi pilot dan masih banyak lagi cita-cita yang lainnya. Berarti kakak rasa adik-adik sudah pada tahu nih apa itu cita-cita. Kakak mau tanya nih, siapa yang sudah tahu apa itu cita-cita? Karena kan adik-adik sudah punya cita-cita jadi ini, jadi itu. Otomatis kan adik-adik sudah tahu nih apa itu cita-cita. Siapa yang tahu di sini? Impian. Impian, iya benar. Harapan. Benar juga, harapan, bagus. Aktif ya adik ini. Yang lainnya ayo. Dapat coklat. Nanti aja ya coklatnya belakangan. Coklat terus nanti giginya ompong. Gak apa-apa. Iya, oke. Nah, jadi kakak lurusin ya. Cita-cita itu merupakan keinginan yang selalu ada dalam pikiran kita. Aduh, kenapa ini?
Au ngakak jar. Ini kan penyuluhan, kenapa nih HP-nya? Oke. Bentar. Sampai mana tadi ya? Ya, cita-cita, keinginan yang selalu ada di dalam pikiran kita. Nah, tadi kan adik-adik mikir nih, aku pengen jadi dokter, pengen jadi pilot. Nah, maka itu yang disebut dengan cita-cita. Paham? Paham. Paham. Kenapa ya dalam hidup ini kita harus punya cita-cita? Karena dengan adanya cita-cita, maka akan membuat kita semakin semangat dalam menjalani kehidupan. Maksudnya gimana nih, Kak? Iya, kita jadi punya tujuan, punya arahan. Misal nih, saat adik-adik semangat dalam belajar. Supaya apa? Supaya adik-adik bisa menggapai cita-citanya. Yang mau jadi guru harus banyak-banyak belajar kan? Yang mau jadi pilot juga harus banyak-banyak belajar. Karena dengan belajar, kita menjadi pintar, kita menjadi tahu, dan setelah kita tahu, maka kita mudah untuk melakukan apa yang kita inginkan dan menggapai cita-cita kita. Nah, dari sekarang, bagi adik-adik yang belum punya cita-cita nih, yang tadi itu masih diam aja, yang masih dijawab tapi masih bingung apa cita-citanya, jadi mulai sekarang harus cita-cita supaya hidupnya nanti sukses, bisa beli mobil mewah, beli rumah yang bagus, yang besar, dan beli apapun yang adik-adik mau. Oke? Nah, kalau begitu, apa sih yang harus adik-adik lakukan supaya cita-cita adik semua itu tercapai? Apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Rajin-rajin belajar. Benar sekali. Nah, langsung aja ya kakak bilang, untuk adik-adik supaya tercapai cita-citanya, itu yang pertama adik-adik harus mempunyai semangat yang tinggi dan tidak gampang menyerah. Misal nih, aduh hari ini capek banget sih, mau tidur aja. No, kita harus tetap semangat dan jangan mengeluh. Kita harus ingat lagi nih, cita-cita kita kan tinggi, cita-cita kita kan besar, maka otomatis kita kembali semangat lagi untuk meraihnya. Terus yang kedua apa nih adik-adik? Yang kedua adalah banyak-banyak berdoa, karena kita punya Allah. Allah yang maha mengabulkan doa. Kalau kita sering-sering berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Misal, setiap hari nih, adik-adik setelah sholat selalu berdoa sama Allah. Ya Allah, nanti kalau aku sudah besar, aku pengen jadi pilot, supaya aku bisa terbang keliling dunia dengan pesawat. Terus aja berdoa sampai adik besar nanti. Ternyata Allah kabulin doanya dan jadi pilot deh, bisa keliling dunia gratis, bisa ke Mekah, bawa orang-orang yang adik-adik sayangi. Enak kan? Enak banget kan kalau kayak gitu? Halo? Enak banget. Enak, Kak. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang adik-adik harus semangat supaya bisa meraih impian dan cita-citanya. Oke, kakak tunggu adik-adik yang ada di sini menjadi orang-orang besar nantinya, orang-orang sukses, bisa keliling dunia gratis dan menggapai impian-impian yang lainnya. Amin. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan ya pada pertemuan hari ini. Besar banget harapan kakak kepada adik-adik yang ada di sini, supaya adik-adik menjadi orang yang mic-nya tolong, supaya adik-adik menjadi orang yang sukses ke depannya, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Terima kasih Ibu Aulia. Nah, Media Sarah, tadi yang izin Media Sarah lah, masih cari paket. Berarti kita lanjut ke Bapak Rizko. Ibu, iya, keliru Ibu Rizko. Ibu, ada Bu. Ya, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk adik-adik semuanya yang berbahagia pada hari Senin ini. Semoga kalian tetap bahagia dan selalu semangat menjalani kehidupan. Oke, baiklah. Di sini kakak akan
menyampaikan materi tentang penyuluhan mengenai edukasi tentang anak-anak PAUD ya. Karena di sini kakak lihat, mohon maaf, adik-adik semuanya. Di sini ada kakak Hafiz, ada kakak Sarah, ada kakak Hanifah, ada kakak Ulia dan kakak Harin sebagainya. Nah, jadi di sini sasaran saya kepada kakak-kakak semuanya. Kalian tetap semangat ya, walaupun hari ini jamnya jam siang kayak gitu. Ya, langsung saja untuk adik-adik semuanya, saya di sini akan memberikan pengarahan tentang edukasi kepada adik-adik mengenai materi yang akan saya sampaikan. Ya, sebelumnya adik-adik di sini sudah pada makan belum? Belum. Belum. Ya, Berduit, Kak. nanti di sini saya kakak akan memberikan biskuit aja ya, sama permen juga. Setelah sesi tanya jawab, pasti kalian akan dapat snack atau biskuit dari kakak bawa ini. Oke, kakak akan melanjutkan materi kakak ya. Semoga dapat dicerna dengan baik materi apa yang kakak berikan hari ini di siang hari ini. Nah, kalian di sini banyak punya teman ya? Nah, Banyak. Iya, Kak. banyak sekali temannya. Wah, ada kakak Sarah juga nih, ada kakak Mujadi sama Banyak, kakak Kak. Wah, banyak nih. Terus katanya ada yang bingung atau ada yang merasa kesendirian kayak gitu, merasa saya ini tidak ada apa-apanya kayak gitu. Ada yang itu berkata Ada, kayak gitu? Kak. Ada. Ya, ya. Nah, kenapa seperti itu, Adek Mujamil? Karena temannya semuanya palsu. Ya, tidak seperti itu ya. Nah, di sini sebenarnya kita ingin memperkenalkan dulu kepada teman-teman semuanya. Di sini teman-teman kita baik semua dan mereka saling solidaritas. Jadi jangan anggap teman-teman itu hanya teman bermain saja kayak gitu, tapi kita selalu memberikan support kayak gitu ya kepada adik-adik semua. Nah, terus itu langsung ya. Nah, di sini untuk adik Mujamil, hobinya apa? Makan, Kak. Iya, makan. Terus kenapa bisa jadi termenung kayak gitu, kayak seakan-akan saya ini kenapa ya jadi terlantar kayak gitu. Sedangkan kakak kan sukanya makan nih. Pasti kan makan happy bawaannya kayak gitu kan, Kak? Ya, soalnya kalau lagi makan banyak kawan, tapi kalau lagi nggak punya makanan nggak punya teman, Kak. Iya, nah seperti itu faktornya, Kak. Enggak apa-apa, Kak. Pokoknya kakak tetap semangat, walaupun kakak tuh merasa kayak saya ini sedih kayak gitu. Tetap semangat, teman-teman banyak yang lain ada. Empati teman-teman yang lain juga ada. Nah, terus tuh kakak suka menggambar nggak? Atau adik-adik di semuanya di sini suka menggambar atau membaca atau menulis? Ada yang suka? Pasti ada ya. Ya, ada. Di sini kakak akan memberikan sebuah edukasi sedikit tentang hobi. Nah, jadi untuk kalian yang merasa kayak kok aku nih sendiri sih, seperti kayak nggak ada yang merasa empati, tidak seperti itu. Sebenarnya kita bisa menyalurkan hobi-hobi kita kayak gitu. Contohnya ada nih, contoh dari adik Mujamil, sukanya gambar dan sukanya makan. Nah, itu bisa tersalur kayak gitu. Terus kita saling berteman dengan yang lain kayak gitu, jadi kan saling membantu kayak gitu, jadi tidak ada rasa kesendirian dalam hidup kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun mengatakan jangan bersedih kayak gitu. Nah, la tahzan, jangan bersedih, bahwa Allah selalu bersama kita. Allah selalu bersama kita, bahkan orang lain pun juga bersama kita, saling berempati, saling bersosialisasi dengan kita. Hanya saja kita yang merasakan kesendirian, tidak seperti itu. Dan kalian tetap semangat, optimis, dan jangan sampai hari-hari kalian itu tidak diisi dengan hal-hal positif. Ya, sekian dari sini. Terima kasih untuk adik-adik semuanya. Untuk snack yang kakak tadi, nanti kakak berikan
Dan mohon maaf apabila ada kakak salah kata dan ucapan. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Res. Rizka, Nazia Sarah belum masuk lah. Berarti kita masuk ke anak broken home. Bariro, ada Bariro, Ibu Bariro. Nah, ada alhamdulillah. Jadi, silahkan Ibu. Ibu, makasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu, semoga dalam keadaan sehat walafiat walaupun melalui media sosial atau daring. Dengan hal ini saya memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bariro. Saya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan memberikan edukasi atau motivasi kepada kawan-kawan sekalian yang dimana yaitu sebagai anak broken home. Besar harapan saya, semoga kawan-kawan bisa mengikuti dan mendengarkan dengan baik sampai selesai. Baiklah, sasaran pada hari ini yaitu dari anak-anak broken home. Mungkin kawan-kawan sudah mengetahui apa sih arti dari anak broken home itu. Kada tahu Kakak. Pun apa oi? Kada tahu. Iya Kakak. Ayo Kakak jelaskan. Astagfirullahaladzim. Iya, sabar ya kawan-kawan. Mungkin sudah lumrah didengarkan di masyarakat bahwasanya anak keluarga broken home itu adalah keluarga yang ibu atau ayahnya tidak tinggal dalam satu atap atau satu rumah, satu tempat. Pada kesempatan kali ini, mungkin kawan-kawan merasa anak broken home ini adalah anak yang terlahir tidak adil seperti anak-anak yang seperti orang biasa yang memiliki ibu atau ayah yang tinggalnya satu rumah seperti itu. Tetapi perlu kawan-kawan ketahui bahwasanya anak-anak broken home ini adalah anak-anak yang tidak seperti yang kalian pikirkan. Semisal anak yang nakal atau apa seperti itu. Banyak kok anak-anak broken home yang sukses, yang lebih hebat daripada anak-anak yang memiliki keluarga yang lengkap seperti itu. Terlahir di kalangan broken home, memang pada kenyataannya selalu dimaknai sebagai hal yang menyakitkan dan membuat menderita banyak anak. Tentu kawan-kawan semua ini merasakan hal-hal yang seperti saya katakan ini. Hal itu tidak bisa terbantahkan karena kita sering melihat dan mendengarkan banyak anak yang melakukan tindakan pembalasan. Semoga kawan-kawan di sini tidak ya, amin. Alasannya yaitu karena kurangnya perhatian orang tua ataupun tidak ada kasih sayangnya orang tua karena ya tadi tidak hidup dalam satu atap seperti itu. Bisa saja kebanyakannya seperti itu, anak-anak dari keluarga yang broken home ini, dia menghancurkan dirinya sebagai suatu bentuk kekecewaan, yang mana dia minta atau mencari perhatian dari apa yang ia kerjakan ini, meskipun hal-hal yang dia kerjakan ini adalah merugikan bagi dirinya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan motivasi-motivasi untuk membantu kawan-kawan mengubah mindset kawan-kawan tentang anak yang terlahir dari keluarga broken home. Yang pertama yaitu bersyukur. Perlu kita awali dengan bersyukur. Mengapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang lebih menderita dari kawan-kawan. Dilahirkan saja sudah hal yang luar biasa loh.
memang kawan-kawan tidak pernah diberi kesempatan untuk memilih terlahir di keluarga yang sesuai dengan keinginan kawan-kawan. Tetapi setidaknya kawan-kawan punya kesempatan untuk mengubah hidup kawan-kawan yang menyakitkan itu menjadi lebih baik. Syukuri apa yang sudah ada pada saat ini. Dan jangan melihat hidup kawan-kawan hanya dari sisi yang negatif saja. Banyak kok yang bisa kawan-kawan lakukan seperti itu. Yang penting yang pertama kawan-kawan harus lakukan itu adalah bersyukur. Meskipun pada kenyataannya hal yang seperti ini tidak adil bagi kawan-kawan seperti itu. Yang kedua, selalu berpikir positif. Nah, selalu berpikir positif di sini adalah pilihan terbaik untuk kawan-kawan lakukan. Kawan-kawan mungkin dilahirkan dalam keluarga yang broken home. Tentunya banyak hal negatif yang terjadi di hidup kawan-kawan. Maka dari itu, kawan-kawan harus punya sesuatu yang untuk menangkalnya, yaitu pikiran positif. Buatlah asumsi-asumsi positif yang akan mendukung hidup kawan-kawan. Pikiran positif kawan-kawan itu akan mengarahkan untuk memperbaharui hidup kawan-kawan. Yang misalkan nih, pikiran negatifnya, semisal kita ambil contoh ya, kawan-kawan mungkin tidak bisa hidup sukses atau yang lain-lainnya seperti itu. Kawan-kawan bisa mengubah pikiran itu menjadi pikiran positif, bahwasanya kawan-kawan bisa menanamkan di diri kawan-kawan. Kawan-kawan bisa juga seperti orang di luar sana yang bisa saja lebih sukses seperti itu. Pikirkanlah hal yang baik-baik, sebagaimana kawan-kawan akan mengubah haluan hidup kawan-kawan, menata hidup kawan-kawan. Kawan-kawan adalah pemeran terbaik dalam skenario kehidupan. Maka buatlah cerita hidup yang semenarik mungkin dan sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga yaitu semangat dan jangan menyerah. Mungkin orang di luar sana tahu bahwa anak broken home ini adalah korban dari keluarga yang memang pada kenyataannya ya korban seperti itu. Tapi kalian tidak harus mengizinkan persepsi orang lain mempengaruhi kalian. Semangatlah, jangan batasi diri kalian, bahwasanya kalian adalah salah satu karya terbaik dari Tuhan. Jadi, kawan-kawan tidak boleh membuat karya Tuhan itu gagal begitu saja. Berhenti menghukumi diri kalian, menyalahkan orang lain, dan jangan selalu menyesali semua yang sudah terjadi. Karena jawaban semua pertanyaan yang di pikiran kalian adalah itu tergantung pada usaha kalian sendiri. Tidak ada orang yang terbaik yang sanggup memotivasi kita selain diri kita pribadi seperti itu. Jadi, saya di sini pun hanya mengingatkan saja seperti itu. Semoga nantinya bisa perlahan mengubah mindset kawan-kawan untuk menjadi lebih baik dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian selanjutnya yaitu jadilah pribadi yang aktif. Kalian tidak harus jadi anak yang pendiam ataupun pemalu hanya karena kalian anak yang terlahir dari keluarga broken home. Misalkan nih, karena terlahir dari anak keluarga broken home, kawan-kawan malu ataupun merasa minder dari anak-anak yang biasanya. Bergaulah dengan orang-orang yang mendorong kalian lebih baik, misalkan berteman dengan anak yang suka ke majelis atau berteman dengan anak yang pintar. Kawan-kawan bisa bergaul dengan siapapun meskipun kawan-kawan terlahir dari keluarga yang broken home. Buktikan kepada mereka yang menyebutkan bahwa kawan-kawan itu tidak layak dengan berteman dengan siapapun, bahwasanya anak yang broken home pun tidak selalu harus terpuruk seperti itu. Kita juga berhak seperti anak lainnya yang tumbuh, bergaul, dan melakukan banyak hal. Mungkin dengan mengikuti beberapa organisasi atau perkumpulan yang positif tentunya. Kemudian selanjutnya itu jadilah pribadi yang menarik. Maksud jadi pribadi yang menarik ini, berpenampilanlah yang rapi. Jangan menutup diri ataupun melakukan hal-hal yang tidak menambah wawasan kalian. Jagalah penampilan kalian, jaga bentuk tubuh kalian, dan juga kalian harus punya attitude. Lakukan hal yang membuat diri kalian lebih menarik lagi. Dan selanjutnya yaitu jangan lupa bahagia. Nah, ini sangat penting. Kebahagiaan itu sangat penting kalian atau kawan-kawan bentuk seperti itu. Banyak hal yang positif yang membuat bahagia tanpa harus melampiaskan emosi ke hal negatif. Salurkan emosi terpendam kalian melalui hal-hal yang positif seperti menekuni olahraga, misalkan ya hobinya olahraga, menulis, bernyanyi, menari, memasak, ataupun hal yang lainnya seperti itu. Agar permasalahan di hidup kalian itu tidak
menjadi-jadi ataupun tidak menjadi alasan untuk kawan-kawan tidak melakukan ini seperti itu. Selanjutnya yang terakhir punya tujuan hidup. Nah, kawan-kawan harus mempunyai tujuan hidup yang mana kawan-kawan bukan satu-satunya anak broken home. Ada banyak anak di luar sana yang sama seperti kalian. Jangan salah, banyak tokoh-tokoh yang berhasil dan sukses dalam hidupnya walaupun mereka terlahir dari anak broken home. Semisal saja Justin Bieber dan lain-lain, dan banyak lagi. Dengan proses yang luar biasa, mereka bisa sukses walaupun lahir di kalangan yang broken home dan penuh kepahitan di masa lalu. Ingatlah, tidak ada manusia yang terlahir sempurna, tetapi manusia berusaha keras untuk mengubah kepahitan menjadi kebahagiaan. Kebahagiaan dan mereka banyak berhasil seperti itu. Buktikan kepada dunia, kepada orang-orang yang menyebut bahwa kalian itu tidak bisa, bahwa kalian salah satu dari mereka yang bisa sukses seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata saya yang mungkin menyakiti kawan-kawan, menyinggung kawan-kawan, ataupun dalam hal yang lainnya. Saya mohon maaf. Semoga besar harapan saya dengan saya menyampaikan ini, kawan-kawan bisa mengubah mindset kawan-kawan yang mulanya anak broken home itu tidak bisa seperti orang yang lainnya, dan kawan-kawan bisa mengubahnya seperti itu. Kawan-kawan juga bisa sukses, bahagia, dan lain-lain sebagainya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Fadiro. Tadi di awal di kelas Ibu sempat mendengarnya seperti penyuluhan untuk para penyuluh yang akan memberikan penyuluhan terhadap anak korban broken home. Nah, cuma di akhir memang untuk anak broken home. Nah, mungkin di sini nanti Barurah bisa mempertimbangkan apakah mau mengulang pekan depan atau cukup dengan tampil hari ini. Nah, itu bisa dipertimbangkan lah Barurah. Nah, ya. Selanjutnya nih Nidia Sarah sudah masuk lah. Nidia. Ada lah, Nidia Sarah sudah masuk lah. Nidia. Belum lah. Belum ada. Oh, belum ada. Nah, berarti kita lanjut ke Najma lah. Najma sasarannya. Nah, ini juga anak broken home. Jadi persilahkan Ibu Mahkota Najma. Oke, itu sudah ada pengantar mulai dari ulun sedikit baik di chat. Kedengaran ayo suara ulun. Kata-kata apa nama Ibu? Halo. Guys, kedengaran lah guys. Kedengaran mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuki metode yang akan saya bawakan, saya akan memperkenalkan partner terhebat saya pada hari ini, yaitu Hanifah. Akan menjadi orang lain. Saya hanya satu klien, jadi nggak kelompok kayak teman-teman yang lain. Jadi satu klien saja, dan itu adalah sebaya dengan saya gitu. Jadi saya adalah seorang konselor muda yang memiliki klien yang saya. Oke, langsung saja langsung dalam permasalahannya. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit mengenai permasalahan yang terjadi dalam klien saya, yang permasalahan dalam bahtera rumah tangga orang tua. Dibilang anak berhubung memiliki orang tua terpisah tidak apa-apa. Kada jelas, Ma. Iya, kalau kejauhan kayaknya. Halo. Ini pun jelas lah. Jelas sedikit. Jelas sedikit, Man.
Ada jelas pulang, Mak. Jelas pulang, Mak. Hilang muncul. Pakai laptop atau HP, Najma? Belum pakai HP, Bu. Kalau ini jelas sudah. Yang ini jelas, Mak. Jelas lah, Mai. Pas kada penting lah, jelas. Waktunya, Bu. Ini jelas coba. Berapa dekat mulut ininya. HP-nya udah kelihatan juga. Bu, jangan dihitung waktunya dulu, Bu. Ya. Benar-benar. Anissa, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Najma. Alhamdulillah. Oke. Apa sih yang sedang dirasakan? Ini langsung cerita aja ya. Iya, Bu. Jadi Hanifah itu ceritanya, kisahnya tuh adalah salah satu anak yang broken home, yang mana Papa Hanifah itu gimana ya ceritanya? Papa Hanifah itu selingkuh dan Mama Hanifah sekarang tinggal dengan Mama, dan Mama ya karena sakit hati ya mungkin karena papanya selingkuh, jadi Mama ada sedikit depresi gitu, kayak depresi gitu Najma. Dan sekarang ya Hanifah sebagai anak broken home dan ingin mengatasi permasalahan yang Hanifah rasakan sekarang dengan bantuannya Najma gitu. Apa sih? Mak, ada jelas suaranya, Mak. Hanifah di pinggir jalan kah? Oh, rumah di pinggir jalan. Kedengaran nggak kendaraan? Kadang. Kedengaran. Ada Bapak juga padahal. Oke, Hanifah masih tersambung, Hanifah. Ibu jangan dihitung waktunya, Bu. 2 menit lagi Najma. Hanifah. Iya. Iya. Ulang. Oke. Saya ulang ya. Apa sih yang Hanifah rasakan pertama kali gitu mengetahui orang tuanya berpisah dan tidak satu atap lagi, tidak bersama lagi? Kalau dibilang perasaan ya, pastilah sedih kan. Dan karena ini adalah hal yang baru dan suasana baru juga dalam hidup Hanifah gitu. Hanifah merasa bersalah nggak dalam permasalahan keluarga ini? Kalau dikatakan bersalah atau enggak ya pasti merasa bersalah kan. Karena Hanifah nggak bisa untuk menyatukan kembali mereka berdua, tapi mungkin keputusan untuk berpisah ini adalah keputusan terbaik, tapi ya pasti ada merasa bersalah gitu. Sempat gak Hanifah berpikir kok takdirku kayak gini gitu? Pasti sempat, dan sering tuh mikir kan lihat teman-teman yang lain ya, kok aku nih beda ya sama teman-teman yang lain gitu. Ada rasa iri pasti ada. Jadi begini Hanifah, kita santai ya, kita santai aja gitu. Kalau misalnya memang apa yang aku sampaikan ke Hanifah itu memang tidak bisa diterima, ya kita cari jalan keluarnya kembali. Jadi kita semuanya sama di mata Allah. Dan roda kehidupan itu selalu berputar Hanifah. Mungkin pada saat ini Hanifah sedang berada di paling bawah, atau mungkin besok atau lusa atau nanti gitu Hanifah bisa berada di atas. Dan satu hal yang harus Hanifah ketahui, keputusan pihak dari orang tua Hanifah jangan pernah membenci orang tua Hanifah. Hanifah jangan pernah tidak menganggap orang tua Hanifah. Bagaimanapun keadaan orang tua Hanifah, dia tetap orang tua. Dan jangan pernah menganggap, ya Allah kenapa sih takdirku kayak gini loh. Aku punya keluarga kayak gini, jangan pernah iri. Ambil positifnya
aja bahwa kita diberikan musibah itu adalah sebuah bentuk pengujian dari Allah. Bahwa ini gitu loh, mampu gak sih hamba ini menjalani ujian biar dia naik satu level tingkat ketakwaannya kepadaku. Gitu aja berpikirnya gitu. Harus tetap semangat gitu. Jadi kan Mama Hanifah ya sudah depresi. Jadi Hanifah harus kuat dulu nih. Siapa lagi yang akan menguatkan Mama Hanifah? Kalau Hanifahnya sendiri lemah gitu. Jadi harus kuat gitu. Hanifahnya harus kuat biar bisa menguatkan orang tuanya juga. Jadi seperti biasa aja, jangan merasa berbeda dengan orang lain. Terus kedepannya Hanifah mau gimana sih? Kedepannya sebenarnya nih kayak masih bingung ya, karena ini masih awal-awal kan, masih mungkin karena tidak terbiasa dengan keadaan yang seperti ini, jadi masih belum bisa menerima keadaan gitu. Urusan menerima dan tidak menerima itu memang hal yang sangat sulit gitu. Karena satu kebiasaan lama dengan ilmu dengan memeluk semua dan kata menerima yang tidak semua orang mungkin bisa ikhlas terhadap sesuatu yang dimilikinya, lalu dia kehilangan itu. Memang itu tidak mudah nih Pak. Tapi setelah mikir-mikir tadi, setelah Najma tadi kan bilang kayak gini, memang kehidupan tuh emang berputar kayak roda, kadang kita ya di atas, kadang kita bangkit, kadang kita terpuruk. Berarti mungkin sekarang yang Hanifah harus lakukan, bangkit lagi dari keterpurukan tersebut gitu, biar jadi semangat kamu. Gitu ya. Iya, kalau kamu ketawa, tapi kan tentunya apa yang aku berikan. Iya, ngerasa lega karena ya mungkin Allah ngasih ujian ini karena Allah tuh percaya ya, karena Allah percaya bahwa Hanifah tuh bisa melewati ini semua gitu. Jadi saran aku ya, kita sama-sama mendekatkan diri aja kepada Allah. Benar, terima kasih Najma. Iya, sama-sama. Semoga kedepannya nanti lebih baik lagi. Dan iya, dan mungkin sampai di sini simulasi ya, simulasi dari metode yang saya bawakan ini adalah elektif, bahwa itu dua-dua. Iya. Ibu pada kedengaran kan suara ulut? Turun naik suaranya Najma, lebih dominannya kadang kedengaran. Tapi Hanifah kayaknya mendengar, bisa menyahuti lah. Ya, Hanifah mendengar Bu Ai. Mendengar. Yang lain kayak apa? Bagus aja kah suara Najma tadi? Inggi kalau di Hanifah jelas aja Bang Bu Ai. Ada kedengaran gitu. Rada kedengaran suara Najma. Ada kedengaran Bu. Sedihnya. Berarti sama karena yang ini kedengaran jelas juga percakapannya, nasihat penyuluhannya, nah itu pada kedengeran tadi. Jadi jelas turun naik. Ini kenapa di via VM intinya aja dua percakapan yang Ibu dengar tadi kan yang lumayan lama dan Najwa menyampaikan. Nah itu bisa disampaikan di voice note di grup, kada apa. Aduh, lu ini bisa kadinget gue ini improvisasi berapaan. Kada apa. Bisa dicoba-coba dulu, nanti baru dikirim ini yang pesannya aja, yang penyuluhannya aja. Untuk Hanifah tadi kan sudah tahu lah ini permasalahannya apa. Nah, jadi penyuluhannya kan memang khas penyuluhan inilah, beda dengan konseling. Nah, jadi lebih dominannya kita yang menyampaikan. Berarti selanjutnya karena waktu
Ya, salam. Yang terakhir berarti ini Nidia Sarah tadi bulan sudah masuk ya lah. Nidia Sarah. Kita keluar lagi belum lah. Nidia Sarah, Mariro, Najma. Berarti selanjutnya Sahida. Ibu Sahida ada? Ada, Bu. Nah, ini mau menyampaikan sasarannya apa? Panti jompo. Nenek dan kakek lengkap kah? Oh, Iya, nenek dan kakek. Jadi ini ngomong sama nenek-nenek dan kakek-kakek ya. Iya. Dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan metode secara langsung yang mana sasarannya yaitu nenek dan kakek. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Syahidah Amini dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dari UIN Antasari Banjarmasin. Sebelumnya anak batakun, piani nyaman di kiau bapak, ibu, atau kakek nenek? Kain ini Bapak, aja. Apa nih? Kakak. Opa. Hiung. Opa. Jadi sepakatnya apa nih kita? Eyang. Apa nih kakek nenek aja kah? Dipanggil Eyang. Eyang. Anu nih, kakek nenek aja gini lah. Supaya nyaman binian nonakiannya. Ada itu. Jadi nih, apa kabar nih kakek nenek? Alhamdulillah baik. Baik aja, Cu. Ya di sini Pian pernah sakit gitu atau jatuh tiba-tiba? Sering, Cu. Sering. Kayak apa nih? Kayak apa Pian pernah dirawat di rumah sakit kah atau di rumah aja kayak itu kada apa-apa? Sering di rumah sakit. Oh banyak lah sini kayak nenek-neneknya. Juga deh. Lucu aja. Nah itu bahaya. Kayak nek kalau Pian kada tangani dari sekarang. Jadilah tujuan ulun di sini hendak menyampaikan penyuluhan terkait lansia sehat, lansia produktif. Nah jadilah ulun akan sampaikan perubahan pada lansia, apa itu bersikonya apa aja, dan cara pencegahannya. Yang pertama, perubahan pada lansia ada kemampuan saraf menurun, kemampuan penglihatan berkurang, kemampuan otot tulang menurun, dan juga fungsi kognitifnya pun menurun. Jadi kakek nenek sini jangan sampai sakit ya. Karena sakit atau jatuh itu bahaya loh bagi pian-pian nih. Kan sudah ya tulang menulangnya kan sudah ya lama kayak itu. Adapun juga yang menyebabkan jatuh tuh bisa karena jantung, penglihatan kan bisa juga berkurang. Kada tahu kayak itu melihat pian apa, misalnya kayak lantai basah, pian kada melihat pas jatuh kayak itu lah. Dan gangguan penglihatan termasuk juga. Kemudian juga bisa gerakan atau keseimbangan pun juga mempengaruhi. Lalu apa saja nih pencegahannya dan cara pola hidup sehatnya? Yang pertama latihan fisik atau olahraga ringan seperti senam. Kayak itu kan Pian nih di panti-panti jompo tuh beramian loh senam-senamnya. Nah pasti Pian himong kayak itu. Itu termasuk juga tuh cara pencegahannya. Kada memungkinkan lah Pian nih kayak olahraga berat kayak itu kan loh, kecuali lansia-lansia yang berjiwa muda itu kan bisa juga. Yang kedua, bisa minum suplemen atau vitamin. Buhan-buhan Pian sini sudah minum vitamin atau belum? Belum. Sudah dibariin. Karena kita memberi vitamin cuy. Karena kami bari dulu lah, nek kalah. Kada cukup setahun.
Adapun juga rajin check up kesehatan. Oke, nah jangan lupa minimal 6 bulan sekali harus rajin lah Biar check ada up. duit. Ada duit Yang ada cuy. duit bagusnya diperiksa lah kayak itu. Yang selanjutnya bagusnya juga mengonsumsi makanan yang sehat seperti kurangi makanan yang berlemak, kurangi makanan yang mengandung gula ataupun makanan tinggi asam urat kayak itu misalnya kayak kacang-kacangan. Kan umur pian sudah berapa kayak itu jangan makan yang kayak itulah yang mengandung lemak, gula dan asam urat. Ngolah pian jadi sakit kan kayak itu. Ada juga makan buah dan sayur setiap hari, ya itu pasti kan. Dan juga memperbanyak minum air putih minimal 6-8 gelas per hari. Pasti Bu Hanpian jangan merokok lah. Nah, itu bisa menyebabkan juga tuh. Cara pencegahannya yang bagus jangan merokok Bu Hanpian. Dan ada juga istirahatnya cukup. Itu pasti sudah. Dan juga jangan lupa untuk rajin beribadah. Kan kunci kita sehat tuh kan pasti untuk beribadah. Kayak itu kan lah. Nah, jadi itu yang perlu pian perhatikan kakek, nenek, penyebabnya dan cara pencegahannya. Ingatlah Buan Pian apa yang sampaikan tadi. Insya Allah, Cuk. Nah, itu saja yang dapat Tuan sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Gasan Buhan Pian, kakek-kakek, nenek-nenek. Semoga Buhan Pian sehat semuaan lah, sehat terus, panjang umur lah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya yang sudah Buhan Pian berikan lawan ulun terkait menyampaikan isi penyuluhan nih. Jangan lupa lah mengamalkan pola hidup sehat yang ulun sampaikan tadi. Ya, sekian dari ulun lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu lihat juga. masih bisa satu orang lah. Bu Meli ada nggak? Bu Meli. Ada Bu, ada. Ayo. Nah, bisa nih. Terakhir jadi nyala. Tinggi. Sama untuk sasarannya panti jompo, nah nenek dan kakek. Ya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Nini Kai Berataan. Iya. Selamat siang, Pucu. Selamat siang, Siang, Cuk. Julang. Sebelumnya, anak bertakun dulu lawan Nini Kai. Sudah makan siang atau belum? Sudah. Belum. Ini kau makan. Astagfirullah. Oke, ada yang belum, ada yang sudah. Sebelumnya perkenalkan dulu, ulun Normeliniawati, biasa dipanggil Nia. Di sini ulun ingin memberikan penyuluhan tentang pentingnya cuci tangan yang benar bagi lansia. Tuh. Nah, ulun nak betakun lagi lawan Bu Hanpian. Bu Hanpian biasanya kalau cuci tangan itu pakai air biasa aja atau pakai sabun? Bensin. Pakai air. Pakai air biasa. Pakai banyak teh. Spiritus. Pakai banyak teh. Oke, berarti pakai air ya. Sebenarnya pakai air pun sudah benar, tapi alangkah baiknya itu menggunakan sabun supaya tangannya lebih bersih kayak gitu. Nah, sebelum kita masuki ke langkah-langkah cuci tangan yang benar, kita harus tahu dulu apa sih itu mencuci tangan kayak gitu. Nah, mencuci tangan
adalah salah satu tindakan dengan membersihkan tangan dan jari jemari dengan menggunakan air ataupun cairan lainnya oleh manusia dengan tujuan untuk menjadi bersih sebagai bagian dari ritual keagamaan ataupun tujuan-tujuan lainnya. Nah, jadi cuci tangan itu adalah salah satu tindakan untuk membersihkan tangan dan jari-jari atau telapak tangan atau punggung tangan untuk menjadikannya bersih gitu. Biasanya mencuci tangan itu sebelum makan atau sudah makan, atau biasa juga biasanya kita mau wudhu, untuk mau sholat itu pasti cuci tangan dulu kayak gitu. Nah, terus apa sih manfaat dari mencuci tangan kayak gitu? Manfaat mencuci tangan pasti untuk kebersihan gitu kan, untuk kebersihan. Tapi ada juga manfaat yang lain gitu. Manfaatnya seperti mencegah datangnya penyakit, membunuh kuman yang ada di tangan-tangan gitu. Terus terhindar dari berbagai penyakit. Terhindar dari berbagai penyakit maksudnya dengan mencuci tangan kita bisa terhindar tuh dari misalnya penyakit yang disebabkan dari tangan yang kotor, misalnya diare, atau gara-gara tangannya kotor bisa batuk-batuk atau sakit gitu kan. Nah, terus kadang guys, kalau tuh lalu Nyawa di mana? Banyak enggak halangan men. kedengaran kalau Kenapa Tawak. Nah, terus langkah-langkah mencuci tangan nih. Sebelum memasuki langkah-langkahnya, Ulun hendak melihatkan dulu Lon Buan Pian fotonya ya, bentar. Foto-fotok kah? Wah, mencuci tangan. Nah, ini ada beberapa langkah. Jadi ada 8 langkah untuk mencuci tangan yang benar itu kayak apa, kayak gitu. Untuk yang pertama itu basahi tangan. Basahi dulu tangan dengan air mengalir atau air bersih. Terus yang kedua, pakai sedikit sabun. Jadi sabunnya tidak perlu banyak-banyak, tapi yang penting pakai sabun. Terus yang ketiga, gosok telapak tangan bersamaan seperti gambar yang nomor 3. Terus yang keempat, gosok jemari dan jempol serta di sela-sela jari itu. Terus yang kelima, bersihkan telapak tangan dengan kukunya. Terus gosok bagian belakang tangan atau punggung tangan. Dan yang ketujuh, cuci dengan air bersih. Nah, jadi setelah digosok menggunakan sabun tadi, cuci dengan air bersih atau air yang mengalir. Terus yang terakhir, keringkan menggunakan lap atau tisu. Gitu. Nah, mungkin itu tadi dari Ulun. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 10 yang tampil hari ini lah. Jadi pekan depan kita lanjutkan, dan ini juga sebenarnya lewat 3 menit mah rela minta lebih waktunya lah dari jadwal yang sudah ada. Ya, marilah kita tutup untuk pertemuan kali ini praktek sebagai penyuluh ya, bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Ya, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.